editorial adalah suatu artikel yang berisi pendapat berdasarkan fakta dan didukung oleh dengan data. Meski berdasarkan fakta, teks editorial sering disebut sebagai teks opini. Secara tak sadar, teks editorial sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Teks editorial biasanya banyak ditemui dalam majalah, surat kabar, atau media online. Hal tersebut yang membuat teks editorial disebut sebagai sebuah artikel dalam surat kabar yang berisi pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teks editorial merupakan suatu gagasan atau ide apapun pendirian seseorang yang ditulis melalui kaidah kebahasaan teks opini. Walaupun berupa opini atau pendapat, penulisannya dilengkapi dengan bukti, fakta, dan argumen yang logis. Dengan begitu, apa yang dikemukakan mampu memberikan wawasan dan dampak bagi seseorang yang membacanya. Untuk memahami lebih dalam tentang teks editorial, perlu diketahui juga manfaat, tujuan, fungsi, ciri-ciri, struktur hingga Manfaat contohnya. teks editorial 1. Untuk menyampaikan berita atau informasi kepada para pembaca. 2. Teks editorial terkadang dapat menggerakkan pembaca agar mau bertindak. 3. Memberikan motivasi untuk pembaca. 4. Untuk memengaruhi pemikiran si pembaca. Ciri-ciri teks editorial. Yang pertama, topik tulisan teks editorial selalu hangat, yang artinya sedang berkembang dan dibicarakan secara luas oleh masyarakat, bersifat aktual dan faktual. Yang kedua itu, teks editorial bersifat sistematis dan logis. Dan yang ketiga, teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Yang keempat, teks editorial menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Kelima, bersifat analisis. Dan yang keenam, yang terakhir, dimulai dengan pemaparan fakta umum terlebih dahulu dan selanjutnya disusul dengan pemaparan pendapat. Tujuan teks editorial. Yang pertama, untuk memberikan pandangan atau opini sang redaksi terhadap para pembaca pada isu yang tengah berkembang atau hangat dibicarakan. Yang kedua, untuk mengajak pembaca agar turut berpikir terkait isu aktual yang tengah hangat diperbincangkan atau kehidupan Editorial. 1. Fungsi teks editorial ialah untuk menjelaskan berita-berita dan dampaknya pada masyarakat. 2. Memberi latar belakang yang berkaitan dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. 3. Terkadang ada analisis kondisi yang berperan untuk masyarakat agar mempersiapkan akan kemungkinan yang akan terjadi. Kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, adverbia, yaitu ditunjukkan supaya pembaca meyakini teks yang dibahas. Dibahas keterangan atau adverbia frekuentatif. Kata yang umumnya digunakan yaitu selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, sebagian besar waktu, jarang, dan sebagiannya. Yang kedua, konjungsi, yaitu kata penghubung pada teks, contohnya bahkan. Yang ketiga, verba material, yaitu verba yang menjelaskan perbuatan fisik atau peristiwa. 4. Verba rasional, yakni menerangkan hubungan intensitas atau pengertian A adalah B dan memiliki mengandung pengertian A mempunyai B. Yang kelima, verba mental, yaitu verba yang menerangkan persepsi
atau misalnya melihat, merasa. Afeksi misalnya senang, suka, dan khawatir. Dan kognisi misalnya berpikir, paham, dan mengerti. Pada verba mental terdapat partisipan, penghindaran atau sensor, dan fenomenatif. Struktur teks editorial. 1. Pernyataan pendapat atau tesis. Berisi sudut pandangan penulis mengenai masalah yang sedang dibahas. Biasanya berisi teori yang diperkuat dari argumen. 2. Argumentasi. Berisi alasan atau bukti yang gunanya memperkuat pernyataan dalam presisi. Argumentasi yang diberikan bisa berupa pertanyaan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta-fakta melalui argumentasi yang bisa dipercaya. 3. Pernyataan atau penegasan ulang pendapat atau reiteratio. Berisi suatu penegasan ulang pendapat yang didukung oleh suatu fakta di bagian argumentasi yang mana untuk memperkuat atau menegaskan penegasan ulang berada di bagian akhir teks.